Welcome guys, jangan lupa subscribe Sutradara Kata, channel hiburan alur cerita film, X-Men First Class. First Class menjawab tuntas bagaimana awal mula persahabatan dan permusuhan antara Profesor X dengan Magneto. Oh ya, antagonis di film ini adalah Sebastian Shaw, penyerap energi. Cerita film gampang diikuti oleh siapa saja, langsung kita mulai X-Men First Class. Film dibuka di kamp penyiksaan Yahudi di Auschwitz. Seorang anak melihat identitas tahanan berbentuk angka di tangan. Korban Holocaust digiring ke tempat antrian eksekusi, anak ini dipisahkan dari mamanya. Kesedihan dan kemarahan membuatnya tanpa sadar mengeluarkan kekuatan. Merusak pagar, menyeret tentara. Popor senjata dihantam, anak tak beruntung ini pingsan disaksikan seorang yang takjub. Bertolak belakang dengan tragis tadi, anak sultan ini mencari penerobos di rumah istananya di New York. Baju merah mencuri makanan di dapur tapi pura-pura menjadi mama. Aslinya, dia mutan. Tubuh biru bersisik bisa berubah bentuk jadi manusia lain. Dia mampu telepati. Anak laki bernama Charles Xavier. Dia senang bertemu mutan. Maka Raven diajak tinggal di rumah besar sebagai adik. Besoknya di kamp penyiksaan, anak laki ini Eric Lancer. Dia dipaksa oleh ilmuwan Dr. Smith untuk menunjukkan kekuatan seperti kemarin. Smith sedang mencari objek penelitian. Dia peneliti Nazi. Eric tak bisa menggerakkan koin, dipertemukan dengan mama di ruang ini. Eric senang, tapi koin tetap diam. Smith memberi batas waktu hingga hitungan ketiga. Koin tetap diam. Smith membunuh mama. Kesedihan dan kemarahan muncul seperti kemarin pagi ini. Eric merusak semua benda berbahan logam, termasuk helm besi. 2 prajurit tewas, otak pecah. Smith senang mendapat kelinci percobaan. Dia menyelipkan koin ke tangan Eric. 18 tahun kemudian di Jenewa, Swiss, koin penyiksaan masih ada di tangan Eric dewasa. Eric memburu Dr. Smith, pembunuh mamanya, dan penyiksa dirinya. Eric, tokoh utama kita, keahlian dia menggerakkan medan magnet dan logam. Di Inggris, Charles dewasa tetap tinggal bersama Raven, adik angkat. Charles juga tokoh utama, dia telepator terkuat di antara seluruh mutan. Dari kecil hingga hari ini, Raven tidak percaya diri dengan bentuk mutasi biru bersisik. Charles tak pernah berminat menghibur Raven. Dia doktor genetika, sedang persiapan untuk meraih gelar profesor. Besoknya di Las Vegas, Moira, anggota dinas rahasia Amerika, mengintai Kolonel Henry, petinggi militer Amerika. Kolonel bertemu Dr. Smith yang telah berganti nama Sebastian Shaw. Dia awet muda karena mampu menyerap energi dari segala jenis senjata. Shaw mendesak Henry untuk meletakkan misil nuklir Jupiter milik Amerika di Turki. Emma juga bisa berubah jadi berlian. Semua kejadian disaksikan Moira yang berhasil menyusup. Kolonel hilang, dia diantar menembus waktu ke kota Washington, 4.800 kilo dari Las Vegas. Saksinya Moira. Moira segera melapor, tapi direktur CIA tak percaya karena saat bersamaan di ruang rapat ini ada Kolonel Henry. Kolonel berubah sikap, sekarang dia mendukung jenderal pemimpin rapat untuk meletakkan misil Jupiter di Turki. Situasi tak terkendali dari Las Vegas, Moira mencari ahli mutasi genetika menuju Inggris. Di tempat lain, berbekal info dari bankir di Swiss, Eric tiba di Villa Gesell, Argentina. Bukan Villa Giselle, bukan Villa Gempi. Oke, tak ada show di sini. Di dinding ada foto show bertiga dengan bekas tentara Nazi penjahat perang di kamp Polandia. Mereka duduk di belakang Eric. Tanpa basa-basi, Eric menunjukkan tangannya, identitas penyiksaan kamp Polandia. Eric lanjut memburu Shaw alias Smith. Di tempat lain, Profesor Party
Raven ikut happy. Charles baru saja meraih gelar profesor bidang mutasi genetika di Oxford, Inggris. Kampusnya mau di Ayunda. Moira mencegat. Dia bilang mutasi genetika dalam tesis Charles memang benar ada dan sedang terjadi. Membaca pikiran Moira, Charles bersedia ke Amerika. Di Florida, Kolonel Henry bertemu Shaw. Kolonel pegang granat untuk minta uang jasa meletakkan misil Amerika di Turki. Shaw mengambil granat, dia ledakan di tangan. Energinya jadi hadiah kematian untuk kolonel. Di markas CIA Amerika, direktur tak percaya presentasi Charles, juga tak percaya Moira tentang Sebastian Shaw. Ruang meeting panas, Raven inisiatif mengubah diri. CIA akan menangkap mutan, tapi Charles Raven diurus oleh ketua riset CIA yang duduk di pojokan. Dia percaya mutan telah hidup berdampingan bersama manusia. Dijemput Moira, berempat mengejar Shaw ke sebuah tempat. Di Florida, Eric menyelinap kapal pesiar. Akhirnya dia bertemu Sebastian Shaw. Alam pikir Eric dijebol Emma, pisau ditangkap Emma, Eric dilempar ke laut. Pertemuan pertama anti klimaks. Kapal pesiar disergap penjaga pantai yang dibawa Moira. Emma dan Charles saling mendeteksi kehadiran. Riptide mengeluarkan topan mengusir pasukan. Eric di laut ikut beraksi merusak kapal pesiar milik Shaw, menggerakkan besi jangkar. Shaw kabur naik kapal selam mini menuju kapal selam besar. Eric menyelam mengejar tapi akan mati. Disinilah sejarah perkenalan Eric dan Charles di usia 30. Charles nyemplung menyelamatkan Eric dari kematian di laut. Besoknya 3 mutan dan Moira tiba di pusat riset CIA. Ketua riset bilang Smith alias Shaw kerjasama dengan Rusia, kami butuh bantuan kalian. Ini tahun 62, Amerika telah membuat pesawat paling canggih. Kecepatan supersonik hasil karya Hank McCoy, lulusan kampus Harvard di usia 15 tahun. Di film ini, Hank akan banyak menciptakan alat canggih berkat kejeniusannya. Charles antusias bertemu Hank karena Hank adalah mutan. Tapi kepala riset baru tahu sekarang. Raven kenalan dengan Hank. Di kapal selam, Shaw kecewa melihat diplomasi. Shaw akan meningkatkan level kekacauan karena dia sudah punya hadiah, helm dari Rusia. Dia tak akan bisa diganggu oleh telepati Charles. Di pusat riset, jenius Hank yakin DNA milik Raven akan membuat Hank mampu membuat serum pengubah fisik mutan. Dia mengambil darah Raven untuk sampel. Eric mengingatkan Raven untuk membuang keinginan menjadi manusia normal. Eric pergi untuk memburu Shaw sendirian. Kata Charles, Shaw punya tim, kita harus membuat pasukan. Eric bimbang. Besoknya Eric muncul, dia batal pergi. Setelah itu Charles diizinkan memakai alat cerdas milik CIA, ciptaan Hank. Alat ini bernama Cerebro, artinya otak dalam bahasa Spanyol. Charles melacak lokasi mutan di antara lautan manusia. Koordinat lokasi mutan di-print di kertas. Ternyata jumlah mutan telah banyak tapi hidup terisolasi menyamar di antara manusia. Lanjut, Eric Charles memilih mutan muda untuk menghadapi Sebastian Shaw. Yang terpilih adalah Angel Salvador, Armando Munoz, Sean Cassidy, Alex Summer. Semua bersedia direkrut tapi satu menolak untuk jinak. Ini dia, Logan. Malamnya di pusat riset, 6 mutan memilih nama alter ego. Raven nama manusia, dia ingin nama mutan Mystic. Sean Cassidy jadi Darwin ahli adaptasi. Armando Munoz sebagai Banshee atau roh tatapan. Angel Salvador sebagai Angel bisa terbang dan punya bola api. Alex Summer tetap Alex membelah patung tembaga. Sekarang direktur percaya pada Moira, dia mengirim Moira dan mutan ke Moskow. Selesai briefing, Moira ngamuk melihat ruangan rusak oleh pesta perkenalan mutan.
Di sini Raven memberi nama. Alex adalah Havoc, Charles adalah Profesor X, Eric adalah Magneto. Exceptional. Besoknya pangkalan militer Rusia di Moskow, helikopter menurunkan Emma. Shaw tidak muncul, berada di Amerika. Can't leave him. Charles mengejar Eric, berdua bertemu Emma, disaksikan jenderal yang dibuat tidur oleh Charles. Eric mengikat Emma untuk membuka selubung berlian hingga hancur. Lanjut Charles membaca pikiran Emma, terlihatlah rencana Shaw untuk membuat Amerika Rusia saling serang senjata nuklir di negara Kuba. Di tempat riset CIA, para mutan muda dibully dua CIA dari balik kaca. Raven makin gelisah dengan bentuk mutan, juga Hans dan Angel. Sesi curhat selesai karena pasukan Shaw muncul. Diawali oleh Azazel, datang, hilang, datang lagi membunuh tentara. Shaw menyerap energi peluru dari bazooka yang dikirim pasukan. Riptide menyerang memakai tornado. Setelah semua tewas, Shaw muncul. Revolusi sebentar lagi, mutan akan dibantai atau bangkit melawan. Bergabung denganku. Angel bergabung dengan Shaw. Darwin juga ikut, tapi Alex mengirim api yang ditangkap oleh Shaw. Api dipakai untuk menghancurkan Darwin tubuh tembaga. Lapangan merah Moskow. Besoknya, dibantu Azazel menembus waktu, Shaw memaksa jenderal Rusia menyerang Amerika dengan cara meletakkan nuklir Rusia di Kuba yang terletak dekat Florida. Saat bersamaan, Charles dan Eric tiba di pusat riset yang hancur. Mereka akan pindah ke markas baru. Di penjara CIA, Emma jadi tahanan setelah ditangkap di Moskow oleh Moira, Charles, Eric. Di Pentagon Amerika, rapat Dewan Jenderal setuju mengirim kapal perang ke Florida dekat Kuba. Di Moskow, rapat revolusi setuju Rusia kirim armada tempur kekuatan penuh ke Kuba. Wow, 6 mutan dan Moira tiba di istana milik Charles. Mereka akan latihan 1 minggu dipimpin Charles untuk menaikkan level kemampuan mutan. 1 minggu latihan selesai karena Presiden Amerika pidato. Krisis di Kuba akan pecah, upaya diplomatik telah gagal. Hank segera menemui Raven membawa serum, tapi Raven bilang, Hank tetap membawa 1 serum, membuat Raven galau lagi dengan biru bersisik. Di ruang lain bermain catur, pertemanan Charles dan Eric mulai berbeda jalan dan tujuan. Eric bilang dia tetap akan membunuh Shaw, sedangkan Charles ingin mencegah terjadinya perang. Di laboratorium, Hank menyuntikkan serum di kaki dan berhasil sembuh. Tak lama, Hank menjadi monster. Raven gelisah lagi dengan bentuk sisik biru. Dia ke kamar Eric dan diusir. Tapi Eric membuktikan tidak jijik pada sisik biru. Setelah itu Raven di dapur. Charles jijik melihat bentuk sisik biru. Besoknya di pintu ada surat dari Hank. Ternyata laboratorium telah hancur. Mereka melihat kotak X, isinya karya Hank. Besoknya kostum kuning ini ciptaan Hank bisa menahan gravitasi level ekstrim, dan pesawat supersonik telah dipindahkan oleh Hank dari pusat riset CIA. Hank muncul, dia dibully oleh Alex Havoc. Alex memberi nama Hank The Beast. Di Laut Kuba, Rusia dan Amerika sudah berhadapan. Terlihat 1 kapal Rusia, Aral Sea, melaju akan melewati garis netral 3 menit lagi. Artinya pecah Perang Dunia Ketiga. Pesawat supersonik datang. Charles membaca, Shaw telah meminta Azazel membunuh semua awak kapal Aral Sea dan melajukan kapal ke garis netral. Charles telepati pada 1 kru Rusia untuk meluncurkan rudal ke kapal Aral Sea. Tak ada lagi yang melintas garis netral. Perang tertunda. Amerika Rusia merasa terselamatkan. Komandan perang Rusia perintahkan menangkap komret peluncur rudal.
Di kapal selam, Shaw memakai helm dan melancarkan rencana cadangan, naikkan reaktor nuklir 100% dan jangan ganggu aku, kata dia. Charles tak bisa melacak lokasi Shaw yang berada di ruang reaktor nuklir. Di pesawat ini tak ada sonar, maka Banshee keluar pesawat untuk melacak ke bawah laut. Banshee menemukan letak kapal selam Shaw. Azazel menaikkan tenaga reaktor 100%. Dipandu Charles di antara kemarahan dan ketenangan, Eric bisa mengangkat kapal selam dari dalam laut. Wow, Eric atau Magneto adalah mutan level Omega. Riptide keluar kapal selam untuk mengirim tornado, pesawat goyang. Kapal selam terlempar ke darat. Pesawat supersonik menghantam pantai. Shaw menyerap semua energi ke dalam kapal selam untuk mengubah diri menjadi bom nuklir. Charles mengirim Eric, Beast, dan Havoc untuk keluar pesawat, tapi melarang Raven membantu 3 teman. Tiga mutan protagonis dihadang 3 mutan antagonis. Yang paling sulit dilawan adalah Azazel yang bisa menghilang. Dipandu Charles, Eric mencari ke tengah kapal selam yang tak bisa ditembus oleh pikiran Charles. Eric menurunkan reaktor nuklir ke titik nol. Inilah yang ditunggu. Eric berhadapan dengan Shaw. Eric didorong oleh Shaw. Kaca pecah membuat Charles kembali bisa berkomunikasi dengan Eric. Tapi Charles belum bisa menyentuh pikiran Shaw. Eric merusak reaktor. Di pantai, Havoc menyerang Angel, disaksikan Banshee. Di pantai ujung tanpa izin Charles, Raven berubah menjadi Shaw, memberi perintah berhenti serang pada Azazel. Segera Beast merobohkan Azazel, si muka merah pingsan. We are the future of the human race. You are my creator. Helm Shaw terlepas. Charles masuk ke pikiran Shaw, membuat Shaw membeku. Charles atau Profesor X adalah mutan kekuatan telepati level Super Omega. Sorry, Charles. Disinilah 2 teman berpisah jalan. Eric mengambil helm. Kau membunuh mamaku, aku hitung sampai 3, aku gerakan koin. This is what we're going to count to 3. 1. Shaw tewas dengan koin milik Shaw sendiri yang diberikan ke Eric 18 tahun lalu. Memakai helm, Eric mengeluarkan jasad Shaw ke pantai. Eric bilang, aku merasakan semua logam milik Amerika dan Rusia bergerak di bawah kapal menuju ke arah kita di pantai. Charles membenarkan senjata telah diarahkan ke pantai. Takkan ada mutan yang bisa menghentikan ratusan rudal kecuali Eric. Dan Eric membalikan rudal ke arah kapal. Charles dihajar, Eric lanjut mengirim ratusan rudal ke kapal. Nah, keluar dari pesawat rongsok, Moira melihat dan menembak. 1 peluru tangkisan tangan Eric menghajar tulang belakang Charles. Rudal hancur ke laut. You did it. 2 orang berpisah jalan, tadinya teman, sekarang jadi musuh abadi. Raven mengucap perpisahan pada Charles dan minta Moira menjaga Charles. Berlima menembus waktu dibantu Azazel, mutan antagonis pergi. Saat inilah Charles baru sadar bahwa dia lumpuh, tak bisa menggerakkan 2 kakinya. Sebulan kemudian Presiden Amerika pidato perdamaian. Di antar Moira, Charles tiba di istana miliknya. Dia akan mendirikan Akademi Mutan. Aku profesor, aku akan botak, kata Charles Profesor X. Disinilah Moira memberi nama X-Men pada calon pasukan Charles. You're X-Men.
Huruf X menandakan mutasi genetika atau gen. Di depan petinggi CIA, Moira bilang dia hanya ingat serangan di pusat riset CIA. Moira pura-pura dihapus ingatannya oleh mutan X-Men. Tahu-tahu ada guncangan di ruang tahanan. Terlihat Eric menjebol penjara, menjemput Emma. Kita pernah bermusuhan tapi gabunglah denganku menggantikan kawan telepatiku, kata Eric. Film ini ceritanya kuat, visual efek juga keren. Gimana menurut kalian? Kalau suka, tinggalkan kesan lewat komen, like, share. Film selesai.